saya melihat ya ada satu hal yang menarik dari putusan hakim, seolah-olah hakim itu ingin ada win-win solution dan kasus Tom Lembong itu cepat selesai di tingkat pertama. Mereka jelas-jelas membela Tom Lembong. Saya tanya langsung ke Bung Yudi. Bung Yudi, Anda aktivis anti korupsi, Anda membela Tom Lembong? Tentu saya harus objektif ya terkait dengan. Enggak, Anda membela Tom Lembong atau? Kalah, saya harus kesetiaan saya pada hukum gitu kan. Oke. Nanti kan giliran saya nih, oke nih. Boleh. Saya mau tanya, apakah kemudian Anda menganggap bahwa kasus ini janggal? Ya, memang sangat menarik ya dalam kasus ini. Pertanyaan sederhana, janggal atau tidak? Ya, bagi saya ada hal yang menurut saya ketika yang kita tersangkakan, kita dakwakan adalah seorang menteri, ya, maka kita jangan hanya bermain dalam substansif delik formilnya. Ya, ketika saya kemarin yang mendengarkan putusan tersebut ya, terus tadi juga ada yang mengirim dan membaca, itu secara lega formal ya hakim benar-benar formalitis banget ya, unsur setiap orang, memperkaya orang lain dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 mengenai kerugian keuangan negara ya, itu yang paling penting itu adalah bagaimana ada ya perbuatan ya, bukan hanya ada aliran dana. Dalam beberapa kasus yang saya tangani memang ada para tersangka, para terdakwa yang tidak menikmati aliran dana. Tetapi jangan melupakan juga adanya perbuatan-perbuatan di awal tadi. Saya katakan bahwa misalnya apakah ada hubungan Tom Lembong dengan gula tadi, para pengusaha pengimpor gula, itu yang pertama. Kemudian yang jawabannya kedua. Tidak. Ya, kalau di persyaratan tidak ya. Okay. Kemudian yang kedua, apakah ada ya yang kita tahu pemufakatan jahat ya, ini yang sangat penting loh. Bahkan saya melihat kasus Chromebook lebih jelas ya kan, terkait dengan adanya mensreanya dibandingkan dengan ini. Mensreanya apa kalau laptop itu? Kalau laptop kan jelas, mulai dari awal ada buat grup WA ya kan, ada Zoom ya kan, ada pertemuan dengan pihak Google dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk itu mudah sekali, jelas sekali gitu. Menterinya ya. bisa kena? Harusnya gitu kan, tapi baru 4 lah. Tapi kan bukan saat ini kan kita bahas ya. Oke, kemudian saya lanjut bahwa ya hakim kan sudah memutuskan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah fakta yang harus kita terima. Namun ya tadi kan dari pihak Pak Tom Lembong kan akan banding. Nah ini yang kemarin Mas, yang seperti saya sampaikan kemarin ketika saya belum mau hadir kemari, saya melihat ya ada satu hal yang menarik dari putusan hakim, seolah-olah hakim itu ingin ada win-win solution dan kasus Tom Lembong itu cepat selesai di tingkat pertama. Dari kita lihat ya bahwa hakimnya itu kan memutus ya, itu adalah 4,5 tahun. Sementara tuntutan teman-teman JPU itu 7 tahun. Artinya dengan 4,5 hakim sudah menghitung kalau Pak Tom menyerah ya, jadi ingkrah, ya maka jasanya wajib banding. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya dengan adanya 4,5 tahun, ya kan, maka Pak Tom baru bisa bebas dengan potong masa tahanan baru 2029, ya kan. Ini kan menarik juga, gitu kan. Kenapa 2029 gitu? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, 4,5 tahun 2029 kan 2/3 udah bisa keluar. Ya 3 tahun. Belum remisi. Tetapi kan untuk memilih dan dipilih kan setelah 4,5 tahun, jadi tambah 5 tahun gitu kan. Itu udah saya hitung Mas. Oke, jadi 2029. Iya. Ya, artinya lagi, apa? Politik maksudnya? Ya enggak, ini bukan politik ya. Tapi kan kita matematika hukum itu harus kita lihat gitu ya. Termasuk ya saya lihat bahwa ada hal yang sangat penting dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini terkait dengan kerugian keuangan negara. Itulah mahkota untuk mempertahankan seorang penyidik itu kan, dan seorang bekerja dalam pasal 2 pasal 3 butuh yang namanya auditor. Auditor tuh bisa BPK, BPKP, bahkan bisa ngitung sendiri gitu. Nah, ini yang menarik bahwa putusan hakim ya, itu hakimnya itu dari 500 miliar ya kemudian menjadi hampir 200 miliar gitu kan. Itu kan turunnya sangat drastis gitu kan. Ini menurut saya memang harus dikritisi ya. Kita harus bicara mengenai faktanya. Nah, apakah kemudian hakim-hakim ini, saya lihat 3 hakim ini, saya pikir benar-benar hakim yang konservatif gitu ya. Bahwa delik-delik formil yang mereka nyatakan sebagai bersalah
ya kan, atau Tom Lembong di tingkat 1 ini tetap asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Ya itu mereka kan nggak ada yang dissenting opinion gitu kan. Tiga-tiganya menyatakan Pak Tom bersalah. Oke. Seperti itu. Nah, artinya kuat putusan mereka. Putusan mereka kuat. Nah, ini yang menarik ya, bahwa ini kan ada sebuah tanda bagi Pak Tom ya, ketika kemudian kasus ini Pak Tom banding, ini kan yang menarik. Apakah Pak Tom akan mempertaruhkan disparitas hukuman? Ingat loh, 4,5 tahun yang dijatuhkan oleh hakim, kita tahu pasal 2 ayat 1, ya itu kan 4 tahun. Artinya kalau dalam kasus korupsi, hukuman Pak Tom itu kan termasuk yang rendah. Minimal 4 tahun ya itu ya? Minimal 4 tahun. Jadi 4,5 tahun lebih. Nggak mungkin di bawah 4 tahun kalau terbukti bersalah ya? Nggak mungkin. Jadi itu Mas Aiman, makanya kenapa saya katakan disparitas itu sampai 20 tahun. Bahkan bisa naik sampai 20 tahun. Bisa naik sampai 20 tahun. Kita tahu yang terlalu beresiko Mas Yan kalau Anda mau mengatakan. Betul, kalau melihat ya kondisinya bahwa ketika delik formil saja orang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban. Kan begitu? Ya kan? Karena memang bagi saya seharusnya ketika mohon maaf harusnya ada yang istilah yang menonjok besar gitu ya ketika menangani kasus setingkat menteri gitu ya. Tadi saya katakan kalau memang tidak ketemu ya aliran dana ya, setidaknya ada unsur-unsur lain ya yang bisa dibuktikan. Dan Anda melihat di sini tidak ada? Sampai saat ini saya belum melihatnya seperti itu. Oke, baik. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda.